Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memahami tentang kisah Nabi Nuh, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau memberikan ujian kepada semua manusia dengan ujiannya yang di pelajaran ini kalian mengambil apa yang harus kita jauhi dan apa yang harus kita lakukan, ya. Sebelum melanjutkan, Bapak akan memberikan dulu apa yang harus kita pelajari di pertemuan ini, yaitu tentang yang pertama adalah menghayati kisah Nabi Nuh. Yang kedua, mengamalkan sikap tabah, tanggung jawab dan peduli sebagai cermin dari kisah Nabi Nuh. Yang ketiga, menganalisis kisah teladan kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan pelajaran akidah Islam, meneladani kisah Nabi Nuh. Kita akan mengambil dalil dulu, ya, mengambil dalil Al-Quran dari surah Al-A'raf, surah Al-A'raf, yaitu ayat 74-75 yang berbunyi waluton atainahu hukman wa ilman wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauman fasiqin karena fi rahmatina innahu minas sholihin. Itu adalah dalil nakli sebagaimana firman Allah itu menunjukkan bahwa kaum Nabi Lut berada di kota, di negeri Sodom, ya, dan negeri Gomorrah atau Amarok. Beliau dijelaskan terdakwa di Sadum, Palestina, namun disebutkan namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Salah satunya kita akan mengambil dalil nakli kisah Nabi Lut ini, yaitu di surah Al-Anbiya. Sebelumnya Bapak mau kalian menulis dulu huruf Al-Quran, ya, huruf Arab ayat ini kalian menulis, tapi dengan cara didikte. Sudah disiapkan? Ya, stop. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waluton atainahu hukman waluton walu untuk alif atainahu hukman wa ilman. Ini kiraan alif wa ilman.
wa najjaynahu wa ilman alifan wa ilman wa najjaynahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith wa najjaynahu kanat ta'malul khaba'ith ya kanat innahum kanu qauma sawi'in fasiqin anak ta'malul al-khaba'is ta'malul al-khaba'is panjang khaba'is ya innahum kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauma sau'in fasiqin qauma sau'in sin wawu hamzah innahum kanu qauman sau'in fasiqin ya sau'in fasiqin khaba'is ya lanjut innahum kanu qauman sau'in fasiqin nanti kalian coba kelompokkan. Salah satunya kalian harus bisa menghafal ayat yang tadi, ya, ayat yang tadi kalian hafal. Yang kedua yang kalian harus kerjakan adalah tentang kisah Nabi Lut alaihi salam yang tadi Bapak telah terangkan bahwa Nabi Lut adalah seorang utusan Allah yang dikasih oleh Allah cobaan seperti ini. Ya, apakah Nabi Lut ini dengan diterimanya dengan kesabaran atau bagaimana, itulah keteladanan dari Nabi. Kalian nanti harus ada yang bisa menceritakan setelah ini, ya, menceritakan Nabi Lut. Dan kalian juga harus mengambil ibrah, ya. Jadi isinya nanti ada pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut. Terus yang keempat adalah ibrah. Bagaimana kita mengambil pelajaran dari sebuah kisah
Nabiullah yaitu Lut alaihi yang kau kerjakan. Salah satunya kalian harus menghafal surat yang tadi kita tulis. Bapak kasih waktu kalian ini yaitu 10 menit. Jadi dalam diskusi ini kalian yang pertama itu adalah permasalahan besar yang dilakukan kaum Nabi. Itu adalah permasalahan besar sekali. Kenapa terjadi manusia tidak sesuai dengan keinginan Allah? Allah menginginkan semua manusia seperti difirmankan Allah di surat An-Naba, wa khalaqnakum ya. Jadi keinginan Allah itu makhluk itu saling berpasangan. Artinya Allah sudah mempersiapkan pasangannya masih ya, seperti itu. Jadi apa? Pasangan laki-laki adalah perempuan, pasangan perempuan adalah laki-laki. Itu adalah permasalahan besar yang dilakukan kaum Nabi Lut. Yang kedua, kegigihan perjuangan Nabi Lut terhadap kaumnya. Ya, jadi bagaimana kegigihan perjuangan Nabi Lut terhadap kaumnya? Apakah Nabi Lut itu ceehan? Jadi mundur gitu dari kaumnya atau terus maju mengembangkan agama Allah? Ya. Terus yang ketiga, implementasi keteladanan Nabi Lut alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bagaimana setelah mempelajari keteladanan ini, keteladanan Nabi Lut ini, kita bagaimana seharusnya bahwa seorang laki-laki itu harus mempunyai rasa. Jadi kita tidak boleh mencintai sama-sama satu
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين صدق الله. Ya, jadi dalam beberapa menit saja sudah bisa menghafal 2 ayat. Ayat dilanjutkan dengan kisah Nabi Lut seperti apa, kalian dengarkan, nanti kalian kasih support dengan bertanya atau apa. Kisah Nabi Lut. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, dan tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, kaum yang sangat keji dan buruk dalam tingkah lakunya, yang senang melakukan hubungan bersenggama antara sesama atau homoseks bagi pria atau lesbian bagi wanita. Selain itu, mereka banyak melakukan perampokan, mencuri, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Kegiatan seks keji ini mereka menganggapnya biasa saja dan wajar untuk melampiaskan nafsunya, seolah-olah mereka terjebak dalam kesesatan yang nyata tanpa memperdulikan apapun. Kepada masyarakat yang sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian parah penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut, keturunan dari Haran bin Tara, yaitu Azar, dan keponakan Nabi Ibrahim sebagai Rasul. Beliau banyak mengikuti hijrah bersama Nabi Ibrahim sebelum Lut diutus kepada kaum Sodom. Sodom merupakan satu penduduk yang bertempat di aras. Nabi Lut mengajak kaum Sodom itu untuk beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, tetapi kebanyakan kaumnya mendustakan. Mereka mengatakan Nabi Lut so suci. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 163 yang artinya, kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul. Ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran surat Asy-Syu'ara ayat 160 sampai 163. Ya, lanjut ke apa? Pesan moral dari kaumnya Nabi Lut. Siapa yang mau? Ayo. Pesan moral dan hikmah dari cerita kisah Nabi Lut alaihissalam. Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang mereka tidak jadikan teladan. Namun menghadapi kaumnya, Nabi Lut memiliki beberapa keistimewaan, di antaranya pantang menyerah terhadap kaumnya. Berkali-kali Nabi Lut menyerukan kepada kaumnya untuk meninggalkan kebudayaan menyimpang, yaitu homoseks. Namun karena sudah terlanjur hancur moral masyarakat di sana, mereka pun tidak mau mendengarkan perkataan Lut. Hanya sebagian kecil saja yang mau mengikuti ajaran Nabi Lut. Tabah dalam menghadapi hujatan dari kaumnya. Mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut dan justru memperolok Nabi Lut dengan kata-kata sok suci. Bahkan mereka tega mengusir Nabi Lut kalau tidak mau menghentikan dakwahnya. Tetap bertanggung jawab mengemban tugas menyampaikan risalahnya.
Ia tidak henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan pengakuannya secara berkelompok atau perorangan beriman kepada Allah, beramal soleh dan menjauhi kemaksiatan. Sabar dalam menghadapi ujian cobaan yang dari kaumnya ataupun dan istrinya sendiri yang justru membangkang pada dakwahnya. Ya, dilanjutkan kepada Ibro. Maraknya isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender bahkan ini menghancurkan kita semua belajar lagi dan mengambil hikmah dari kisah Nabi Lut, yaitu kaum homoseksual. Kisah Nabi Lut benar-benar bisa kita ambil terhadap kehidupan seorang, antara lain a. Satu, perbuatan homoseksual pria atau wanita menyukai sejenis. Allah memberi sifat kaum yang melampaui batas kemungkaran dan kaumnya melampaui batas aturan. Dua, perilaku lesbian dan gay kaum itu disebut mungkar atau ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, atau hukum. Bahkan Nabi Lut menantang nabinya untuk meminta didatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Adakah pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Ya. Ancaman apa yang terjadi terhadap kaum Nabi Lut itu? Ya, Pak. Jadi ancaman apa yang akan terjadi terhadap kaum Nabi Lut alaihi salam? Ayo, tadi kan kalian belajar tentang ancamannya. Ancaman yang Allah turunkan kepada Nabi Lut adalah Allah menurunkan suara keras yang sangat menggelegar, dan Allah menurunkan angin yang sangat kencang dan membawa batuan yang membuat kaum Nabi Lut yang membuat semua kaum Nabi Lut mati seketika. Ya, terima kasih. Siapa lagi? Ya. Ya. Bagaimana cara kita agar bisa mencegah dari hal-hal yang seperti itu? Bagaimana cara kita menghindari dari perilaku kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Dengan cara apa saja? Saya akan menjawab pertanyaan tidak sesuai dengan Yang diharapkan. bisa dengan cara kita tidak terlalu menganggap teman kita terlalu spesial, karena itu akan memberikan rasa atau kepedean terlalu berlebihan yang mengakibatkan seperti gay, seperti lesbi. Dan terus berpikir positif. Sekali-kali kita bisa melihat perempuan untuk refreshing agar tidak terkena virus gay tersebut. Mungkin itu bisa membantu. Ya. Terima kasih. Ya, siapa lagi? Ya, boleh. Siapa? Apakah yang dalam hukum itu ada yang bertakwa kepada Allah dan taat kepada Nabi Lut? Takwa kepada Allah dan mengikuti jejaknya Nabi Lut, Ada, walaupun hanya sedikit, hanya sebagian kecil dari sebagian besar program. siapa lagi? Iya, enggak, oke. Siapa nama Nabi Lut dan mengapa istrinya tidak sering mengikuti Nabi Lut? Nama istri Nabi Lut adalah Walilah. Wali'ah. Wali'ah. Iya, wali'ah.
Kenapa dia tidak mengikuti Ustaz Nabil? Karena terpengaruh oleh keadaan dan ya, karena sebagian besar kaum Nabi Lut tidak mengikuti perintah Lut, sehingga istrinya juga ikut ke sebagian besar dan dia tidak berfungsi. Ya, itulah. Siapa? Nama satu lagi siapa? Mangga. Ya, itu. Apakah masih ada orang-orang melakukan seperti cerita tersebut di masa milenial ini? Baik. Banyak orang-orang di masa zaman yang modern ini, bahkan zaman yang penuh teknologi ini, melakukan hal-hal yang seperti itu. Contoh di Jerman itu hampir sudah seperti dilegalkan. Namun di Indonesia alhamdulillah mungkin semoga saja kita tidak ada. Amin ya Allah. Sekarang jika pun ada di Indonesia, dia akan terjerat hukum dan mungkin bisa di penjara atau digimanakan, dipidana atau gimana. Jadi intinya begini aja. Kalau kita mau menghindari dari perbuatan kaumnya Nabi Lut itu adalah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita yakin, ya, kita yakin bahwa Allah akan memberikan perlindungan kepada kita kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Yang kedua, kalian harus waktu luang kita jangan dipakai untuk bermain-main saja, tapi posisikan waktu kita itu untuk sedemikian yang bagus, ya, karena kalian di masa remaja ini untuk menghindari hal-hal seperti itu sangat baik sekali, yaitu dengan yang positif, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian terjauh dari perbuatan-perbuatan seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Dan kita harus ingat bahwa Allah itu akan memberikan azab, apalagi di akhirat, di dunia juga sudah Allah berikan azab. Seperti apa? Orang yang melakukan LGBT seperti itu, Allah akan berikan penyakit. Penyakitnya yaitu penyakit yang tidak ada obatnya. Sampai sekarang belum satu dokter pun yang menemukan obat untuk virus seperti itu. Dikatakanlah virus apa ya? Mungkin itu. Jadi kita harus jauhkan dari kata itu supaya kita bersih, hati kita bersih, badan kita bersih dari perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh kaum Nabi. Mungkin kalian paham semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku seperti itu. Terus untuk kelompok satu. Kelompok satu yang sudah bisa menjelaskan bertanggung jawabkan ayatnya, mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Dari Bapak mendengar bila kita